أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون ولينفروا كافة kalau ketika baca yang itu ingat kaf itu fa itu ya ujung gigi atas karena ke tengah bibir bawah maka bukan kafa tapi kafa lagi dari awal. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah ujung gigi atas karena ke tengah bibir bawah. Coba baris fa ujung gigi ke sini kan. Maju giginya maju dikit. Kafa. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah
Falaula nafaro min kulli firqatim minhum ta'ifatul liyatafaqahu Fiddini waliyunziru qawmahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Ya ayyuhallazina amanu qatilul lazina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum hilqa wal yajidu fikum hilza wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Coba diulang. Liman yaqulu ayyukum zadathu hadhihi panjang hadhihi imana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awala yarawna annahum yaftanuna awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marah awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin fi kulli amin maratan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an andir andirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Qalal kafiruna inna hada la syahirun mubin.
Qalal kafiruna inna hadha lasyahirun lasa. Qalal kafiruna inna hadha lasahirum mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam ayyamin summastawa 'alal arsyi yudabbirul amr ma min syafi'in illa min ba'di izni. Zalikumullahu rabbukum fa'buduh. Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an idgham bigunatum panjang 3 wal qamara Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu atas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayatid dunya waradu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. An ayatina ghafilun. Innal ladzina amanu wa amilus solihati la yahtihim wa amilus solihati yahtihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin naim. Akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'ajjilullahu linnasi sarras ti'jaluhum bil
الخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم إلى ذر مشة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين لا يرجون ada waw panjang. La yarjuna liqa'an na'ti biqur'ani panjang. biqur'ani goi Idhar biqur'anin ghairi hadza au badil. Begitu. Illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi adaba yaumin adim. الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته شفعاؤنا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu
walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun. Nuhun Pak Den. Lanjut Pak Pep, silakan. Halo Pak Pep. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ayat seberapa Ustaz? Yunus ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi Yusayyirukum. Pak Pep, yusayyirukum. Oh yusayir. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta ija kuntum fil fulk wajarayna bihim birihi thayyibati wa farihu biha ja'at arihu asifu wa ja'ahum asifu. Baik Bapak sekalian, lihat ayat satu ayat setelahnya. Ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuk bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardh فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها
يقدرون عليها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون Ya. Jadi Bapak-bapak sekalian, napas adalah salah satu yang harus diperhatikan ketika kita membaca Al-Quran, karena sempurnanya bacaan Al-Quran itu ketika wakofnya tepat, dan wakof itu tepat dipengaruhi salah satunya oleh napas kita. Makanya baca Quran sesuaikan dengan napas yang yang sesuai dengan kemampuan kita. Jangan patokan berhenti itu selalu ditanda, ya. Jadi ningali tanda, loh panjang. Kedengaran bacanya cepat atau lambatnya itu karena ngejar tanda wakof. Padahal sekali lagi wakof itu atau tempat berhenti itu boleh di tempat-tempat yang tidak ada tanda wakof asal tepat berhentinya. Ya. Yang tidak boleh itu berhenti di tengah kalimat. Yang disebut dengan berhenti itu Pak, mengganti napas itu artinya berhenti. Jadi berhenti itu tek, ganti napas, nah itu yang disebut dengan berhenti. Contoh, innama masalul hayatid dunya kama in anzah. Nah itu teh berhenti itu teh karena ganti napas, cuma berhentinya salah. Kenapa salah? Karena dia tidak berhenti sempurna sampai kalimah itu menjadi sempurna dibaca. Makanya ketika berhenti, kalau napasnya hanya kuat sampai di kama, berhenti saja. Innama masalul hayatid dunya kama, kan gitu. Tinggal ngulang, mau dari masalun atau langsung dari kamain gitu. Yang tidak boleh itu berhenti mengganti napas tapi dia tidak melihat atau mengulang kalimah yang memang tidak ada tanda wakofnya.
kan ayanya bacaan teh panjang, tapi panjang teh sebenarnya mah eta teh terus ganti napas. Jadi berhenti di beberapa tempat yang berhentinya teh teu sampurna gitu Pak. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardu mimma ya'kulun nasu wal an'am. Panjang sampai wal an'am. Ngan eta sebenarnya genep kali eureun teh. Ya, cuma berhentinya tidak ada yang sempurna. Gitu ya. Nah, makanya sekali lagi setiap satu bacaan itu berarti kan satu napasnya. Satu bacaan atau satu napas tuh tergantung sekali lagi kepada napas yang Bapak-bapak miliki. Jangan memaksakan mengikuti tanda berhenti. Gak apa-apa pendek-pendek juga Pak, yang penting sempurna. Jadi walaupun coba Bapak aduh napasnya abdi mah pendek Ustad, ya gak apa-apa 3 kalimah contohnya, 3 kata dalam ayat contoh. Innama masalul hayatid dunya, masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha. Nah, jadi mau 3 kata, mau 2 kata, yang penting Bapak bacanya 1 sempurna, 2 teu capek, ya, 3 teu eungap. Tuh. Sehingga bacaan Al-Qur'an itu menjadi terdengar bagus. Ya. Kalau napasnya panjang itu jauh lebih baik kalau napasnya panjang. Makanya sesapedahan teh penting keur manjangkeun napas. Gitu ya. Jeung badminton. Ya. Jadi sekali lagi bacaan itu menjadi sempurna ketika Bapak tepat berhenti. Makanya jangan terbebani dengan tanda waqaf atau pingin ngejar di tanda waqaf kecuali napasnya cukup. Baik, itu yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya baca satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhan nas, inna ahadakum la yamuta hatta yastakmila rizqah fala tastabti'u ar-rizqa ittaqullah ayyuhan nas wa ajmilu fit talab khuzu ma halla wa da'u ma harama. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rizkinya. Karena itu jangan kalian merasa rizki kalian terhambat, dan bertakwalah kepada Allah wahai sekalian manusia. Carilah rizki dengan baik, ambil yang halal dan tinggalkan yang haram. Jadi Allah ya lewat hadis Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya wahai sekalian manusia. Jadi wahai sekalian manusia berarti seluruh manusia, Pak. Rek nu iman mau yang tidak beriman,
pokoknya seluruh manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rizkinya. Jadi orang itu tidak akan pernah meninggal kecuali sudah sempurna rizkinya. Itu ya. Jadi sekali lagi, pertama yang harus dipahami adalah orang itu tidak akan mati, Pak, sampai jatah rizki dia yang sudah dijanjikan Allah di dunia ini semuanya diberikan sampai habis. Makanya orang meninggal teh lain karena gering, Pak, tapi jatah rizkinya ya. Makanya kalau Bapak mengatakan salah satu rizki itu uang, rizki itu harta, gak usah khawatir kalau masih hidup mah. Kalau masih hidup itu berarti harta orang teh masih ada. Itu ya. Masih ada. Makanya Allah selalu menyempurnakan memberikan rizki. Jadi kalau rizki itu kategorinya harta, kalau rizki itu kategorinya kesehatan, kalau rizki itu kategorinya kebahagiaan, maka semuanya akan diberikan sempurna oleh Allah. Hari ini Bapak berangkat kerja, itu teh sudah ada jatah rizkinya yang akan Allah sempurnakan, diberikan dengan sempurna hari ini. Kalau Bapak hari ini jatahnya 1 juta, Pak, bakal dapat 1 juta. Kalau hari ini jatah rizki Bapak hanya 10.000, dapat 10.000. Kalau hari ini tidak ada jatah rizki yang berupa harta, gak bakalan dapat. Makanya ada orang yang sehari 2 hari, cenah lieur can menang keneh duit gitu. Itu teh memang tidak ada jatah rizki berupa harta hari itu. Tapi rizki yang lainnya mah ada, apa dari rizki teh bukan harta saja. Itu ya. Nah, kemudian kata Nabi, karena itu jangan kalian merasa rezeki kalian terhambat. Makanya Pak, Covid itu, wabah itu bukan menghambat rezeki. Tidak ada yang bisa menghambat rezeki pemberian Allah. Ya. Tapi sesungguhnya memang saat ini kalaupun oleh Allah ditakdirkan usaha kita, kerja kita dan lain sebagainya berkurang, itu sesungguhnya bukan Covid yang menghambat, tapi memang belum ada jatah rizki kita gitu. Jadi jangan sekali-kali mengatakan gara-gara Covid jadi orang usaha tuh lancar ya. Padahal bukan. Terhambatnya rizki itu bukan karena sesuatu, tapi memang belum ada jatahnya saat ini. Karena gini Pak, coba perhatikan, kalau Covid yang menghambat rezeki harusnya semua orang tidak dapat. Kan semua orang sama kena Covid. Arti kena Covid deh semua dirasakan oleh semua orangnya. Jadi mun ayeuna keur Covid deh kabeh teh kena Covid gitu Pak. Ya ada usaha dadakan. Ya. Tapi kan ada orang yang diberi. Contoh tukang masker. Terus waduh tukang masker teh Pak ayeuna teh kerja ya. Sabab hampir setiap hari setiap orang beli masker. Nah pertanyaan saya, kalau Covid itu menghambat rizki, kuduna mah tukang masker gitu menang rizki Pak, tapi kan jadi loba rizkinya tukang masker. Ya. Jadi Allah memberikan rizki itu kepada semua orang, tapi Allah memberikan rizki itu ada yang hari ini sempurna, ada yang hari ini ditahan, tapi sesungguhnya sekali lagi tidak ada yang bisa menghambat rizki kecuali Allah. Nah maka apa yang dipesankan Rasulullah kepada kita? Takwa, ya, bertakwalah kepada Allah wahai sekalian manusia. Artinya kalau saat ini kita merasa jatah rizki kita tidak cukup, jatah rizki kita belum datang, bukan tidak datang tapi belum datang, belum ketemu, maka kuncinya satu Pak, bertakwa kepada Allah. Apa takwa teh? Taat. Makanya kalau ngerasa rizki kita berkurang, rizki kita susah, rizki kita
akor. Punten Pak, lain datang ke Gunung Kawi. Lain datang ke jalmi-jalmi cenah nu pinter, bukan, tapi datang mah ka Gusti Allah. Gitu. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, wahai sekalian manusia. Udah jelas tuh kuncinya Pak, takwa. Kemudian bukti ketakwaan itu apa? Carilah rizki yang halal dan jangan kalian ambil rizki yang haram. Nah, makanya ketakwaan atau bukti ketaatan kita kepada Allah agar rizki kita itu lancar, maka berusahalah untuk selalu mencari rizki halal dan tinggalkan sekecil apapun rizki yang haram. Itong kabita walaupun kercek bapak teh ngarasa susah, ngarasa kerpailit, jangan sekali-kali tertarik dengan rizki yang haram. Ya Pak, lumayan Pak, asal ya bantuan abdi ya. Ya kange bapak keur hese kieu mah Pak, sakieu ge lumayan. Hati-hati itu Pak. Jadi kalau kita dalam kondisi, kan kita ya yang merasa kurang tuh kita Pak, bukan Allah ya. Ketika kita merasa kurang, terus kita ngambil yang haram, maka sesungguhnya itu akan semakin membuat kita merasa terus berkurang, terus kurang. Makanya lihat ya, kalau orang yang suka mencuri atau koruptor terus Pak, terus merasa kurang. Makanya korupsi sekali, korupsi dua kali, akhirnya korupsi terus, pekerjaannya korupsi. Kenapa? Karena dia akan terus merasa kurang. Maka oleh sebab itu Bapak sekalian, ini sebenarnya mah bagi saya juga penguat bagi kita semua ya, bahwa nggak usah khawatir, nggak usah risau masalah rizki kalau kita masih diberikan umur oleh Allah. Makanya sok anu kieu, aduh kayak saya geus kolot kumahanya, tanaga geus berkurang, aduh lamun teu nyiapkeun segala macamna kayak orang bisa kolot teh sangsara segala macam. Ada sunatullah kekhawatiran itu dalam diri setiap manusia. Tapi kalau kita meyakini apa yang disampaikan Nabi, kajeun teh geus aki-aki Pak, geus teu bisa ka mamana, lamun masih keneh hirup mah aya we jatah rezekina. Ya, makanya coba Bapak perhatikan tuh orang-orang yang sudah tidak bisa apa-apa. Da aya apa jatah rezekina? Ya lamun teu ku anakna, di mana we? Aya we pokona. Punten orang gila wae Pak. Orang gila. Aya jatah rezekina nya. Aya. Makanya hari rup we Pak, kajeun teuing ti dieu leumpang geus nepi ka mana kitu nya. Balik deui. Tadi kersakeun araya we rezekina teh, ga awakna gerde gitu. Masyaallah. Eta nu teu boga akal Pak. Teu boga akal, makanya bahasa saya rezeki itu tidak ditentukan oleh akal, rezeki itu ditentukan oleh Allah. Dalam rezeki ditentukan ku akal, kuduna nu teu boga akal teu meunang rezeki. Kabayang nu garelo teh ngarariung we meureunya, kalau laparan bari cinggar rowok lapar. Nah, enggak ini mah Pak, makan kan gila gitu. Nah, makanya kalau Bapak mau meyakinkan bahwa jatah rezeki Bapak itu ada, kalau mau yakinkan gitunya caranya, terus Bapak tong usaha. Cicing deui mah sok. Lamun lapar tinggal ngagorowok, lapar ceurik. Paisan ngagorowok kadenge ku panana. Ya, bisa jadi ada rezeki paisan di panana. Makanya panana bakal datang ka imah paisan, kunaon paisan? Panana sanes 2 poe can dahar. Pasti panana bakal nyiapkeun makanan keur paisan jeung keluargana. Lamun aya jatahna di panana, lamun eueuh panana moal datang ka teun paisan. Kalaupun datang hanya nanya, kunaon paisan? Lapar, gawe atuh. Paling gitu. Kalau tidak ada jatah rezeki paisan di panana, bisa jadi jatah rezeki paisan teh ayana di saha? Di Pak Agus. Padahal jauh di RT, beda RT. Tapi tiba-tiba we Pak Agus cek Pak Agus sacan mayar koperasi datang we ka paisan, ternyata paisan jeung keluargana keur careurik. Nah ceurik can dahar. Akhirnya cek Pak Agus, paisan atuh lain ngomong
siga ka batur wae da loba di rumah oge Pak Agus bisa bawa. Jadi punten Pak, Allah ngebagikan rezeki kepada kita itu sekali lagi sudah sempurna, bisa dari mana saja, min haitsu la yahtasib. Makanya kan kita itu suka salah, suka menggantungkan rezeki ke orang, makanya suka banyak kecewa. Kan ada orang yang pingin diberi, tiba-tiba dia mikir sigana masih bapak eta bakal mere. Ternyata henteu. Jadi weh kecewa. Ternyata rezekinya dari mana? Dari orang yang tidak disangka-sangka oleh kita. Gitu. Nah, maka sekali lagi mudah-mudahan ya kondisi yang saat ini ada, karena jujur Pak, kalau bicara rizki saat ini teh oleh Allah teh banyak diberikan kesulitan orang teh. Aslinya termasuk Indonesia. Makanya rencana pajak PPN dinaikkan. Ya, 15%. Nah, sana kan 10. Sekarang naik 15. Namun PPN teh itu Pak semua orang PPN mah. Da Bapak meserna naon gaya PPN banyak. Nah, jadi malam rame tuh direncana dinaikin oleh kementerian ya 15%. Oh itu bisa meningkatkan kemiskinan, bisa galulung tikar. Dan sekarang orang dagang dari Mahati kan PPN TKB dibebankan ke kita Pak. Ya, tidak ada PPN itu dibebankan ke pengusaha, nggak ada. PPN itu semua diberikan ke kita karena harga yang ditawarkan itu sudah termasuk PPN. Bapak tuang we di rumah makan itu teh urang nu nanggung pajak PPN namanya. Makanya di Nabil teh sok aya PPN 10% sekian rupiah kurang dibayar apa. Nah, pemerintah sekarang udah kolab. Aslina kolab. Nah, sebenarnya kalau negara ini mayoritas muslim dan yang ngelola negara ini beriman kepada Allah, sebetulnya bukan seperti itu cara untuk mendapatkan kembali anggaran negara itu. Bukan dengan cara menaikkan pajak dan lain sebagainya, bukan. Tapi mohon maaf Pak, hampir sekian persen pengelola negeri ini adalah orang-orang yang kurang beriman ke Allah. Makanya hanya satu cara yang mereka lakukan. Apa? Mengsarakan yang lain. Dengan cara ya hanya pajak, listrik taikeun, pajak taikeun, segala we ditaikeun. Biaya dan lain sebagainya. Sekarang transfer lihat saldo aja sekarang pakai administrasi Kak. 2.500 kali sekarang sekian juta. Mereka hanya mikirnya sederhana itu. Padahal ada satu hal yang dilupakan oleh mereka. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Makanya eureunnan korupsi, eureunnan nipu, eureunnan riba, bakal diberi keberkahan oleh Allah. Cuma sayang muslim Islam banyak, tapi imannya nggak ada. Makanya ketika bicara mendapatkan atau mencari rizki di muka bumi, termasuk di negeri yang kaya raya ini, kalau tidak bertakwa mah mohon maaf Pak, teu susah cek Allah. Jadi walaupun orang melak nanaon bisa jadi nanaon hese we di urang Pak. Ya. Susah Pak. Sok urang melak naon teu bisa. Bapak butuh cengek teh mahal. Melak di urang bisa. Ya, melak bisa, tapi teu bisa eta cengek ayaan sabab naon? Da geus ku Allah ditahan itu Pak. Kalah dengan negara-negara yang dalam tanda kutip mohon maaf sumber daya alamnya kurang begitu baik, tapi asal iman we ka Allah, diberi we keberkahan ku Allah. Rizkina cara rukuk bahkan melebihi. Nah, makanya kita tuh harusnya mau mempersiapkan generasi Pak sekarang mah. Daripada capek-capek memikirkan dan menghujat nu araya ayeuna, geus we ngadoa ka Gusti Allah plus punten nyiapkeun anak-anak urang. Karena kan bakal areuweuh eta teh Pak, kege bakal aleureun.